Kembali lagi TechPack ID. Ya, hari ini aku mau coba coba sharing sebuah aplikasi yang juga digunakan di industri untuk membuat pola. Sebelumnya aku udah sharing bagaimana menggunakan aplikasi yang sejenis, yaitu namanya Lectra. Kali ini aku mau sharing bagaimana cara penggunaan OptiText. Seperti yang udah dibahas di video ini, bahwa ada bermacam-macam sekali aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk membuat pola. Dan kali ini aku mau coba sharing, memperkenalkan salah satunya lagi, yaitu OptiText. Yang buat teman-teman yang mau belajar, let's check this out. Oke, kita sudah berada di aplikasinya OptiText, dan ini merupakan tampilan awal ketika aplikasinya itu baru terinstall dan pertama kali dibuka. Tampilannya itu akan seperti ini, dan di bagian atas, di bagian kiri atas ini ada namanya menu bar. Menu bar itu yang berisikan file, edit, piece, grading, design, 3D, tools, view, dan juga help. Dimana masing-masing menu ini mempunyai submenunya masing-masing sesuai kebutuhan dan juga fungsinya masing-masing. Lalu di bagian bawahnya, yang merupakan simbol-simbol ini, ada banyak sekali simbol yang muncul di sini. Ini disebut dengan toolbar. Toolbar merupakan kumpulan tools-tools yang sering digunakan untuk membuat pattern. Nah, kalau teman-teman mau akses tools secara lengkapnya, itu ada di sebelah pojok kiri, ada yang namanya toolbox. Nah, toolbox ini ada macam-macam. Ini kita bisa membuat favorit di sini. Nah, ada yang namanya Windows Tool. Di bawahnya ada general, update, piece, dan lain sebagainya. Nanti bisa diperiksa sendiri. Ada rotation, tentunya untuk memutar-mutar pola kita nanti. General tools, update piece, point untuk menambahkan poin dan juga notes. Lalu di bawahnya ada grading table. Ini nanti digunakan ketika kita akan menggrading pola kita. Oke. Nah, lalu di bawah tools bar ini ada yang namanya piece window. Piece window ini merupakan tempat di mana nantinya pola kita akan tampil. Komponen-komponen pola kita nanti yang udah dibuat akan tampil di atas ini, di piece windows ini. Nah, sedangkan lembar yang berwarna biru tua atau navy ini, itu adalah worksheet kita atau lembar kerja kita atau work area di mana kita nanti akan membuat pola. Semuanya akan dikerjakan di sini. Lalu di sebelah kanan ini ada 3D model, di mana nanti kita akan gunakan 3D model ini sebagai sarana untuk melihat apakah pattern kita udah baik dan saat di fitting itu seperti apa. Kita bisa mengganti modelnya. Dengan load model kita bisa animasikan. Ini ada 3D animation. Di sini kita akan load model kalau ingin mengganti model. Dan di sini ada model properties. Kita bisa atur spek dari model kita, dari shouldernya berapa, high hip berapa, tight knee, dan lain sebagainya. Lalu ketinggian, posenya ingin seperti apa, shape, dan juga basic ukuran. Ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang kita coba untuk membuat sebuah komponen. Klik kanan di worksheet ini, lalu klik rectangle. Nah, misalkan kita akan bikin ukuran 20 cm kali 20 cm. Dan kita beri nama test. Tekan OK. Nah, maka ini adalah piece yang udah kita buat. Di sini udah ada ukuran yang tampil 20 kali 20 sesuai dengan yang tadi kita buat. Ini adalah nama piece-nya dan ini ada grind line atau arah selat. Kalau di piece teman-teman nggak muncul ukuran ini, teman-teman bisa klik F8. Ini karena tadi udah ada. Saat saya klik F8 maka nilainya akan hilang. Untuk memunculkan nilai ukuran dari piece-nya lagi, tekan kembali F8.
Dan seperti yang tadi dibilang, di sini piece window, maka komponen yang kita buat itu ada di sebelah sini. Jadi jika kita mempunyai 5 komponen, maka 5-5-nya itu akan berjajar di sini. Nah, di sini ada piece properties. Piece properties digunakan untuk mengatur nama, mengatur quantity, apakah dia pair kanan kiri atau tidak, materialnya apa, lalu deskripsi dan lain sebagainya nanti diatur di piece properties ini. Untuk pengenalan object text sampai di sini.